Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami, terima kasih kami kepada Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Dan karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami kembali bisa beribadah. Sekalipun kami ada di pastori dan sidang jemaat, Tuhan ada di rumah masing-masing. Tapi kebenaran firman-Mu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dengan kuat kuasa pengurapan Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini. Sehingga setiap mata yang melihat, telinga yang mendengar diberkati. Sehingga bersuka cita karena janji-janji Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih Tuhan, mari pada pagi hari ini kita kembali belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Adapun ayat emas kita pada minggu ini, minggu ketiga bulan April 2020 ini, ada di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, demikian. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Dengar baik-baik, demikian firman Allah. Bersukacitalah senantiasa. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 16 ini adalah keharusan bagi orang-orang percaya. Jadi orang percaya bersukacita itu adalah satu kehidupan yang tak bisa dipisahkan. Identiknya orang percaya hidupnya bersukacita. Dan sukacita yang Tuhan inginkan tidak bisa dibatasi, tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Sekalipun zaman sekarang sepertinya bersukacita rasanya berat, bahkan mustahil mungkin. Karena keadaan virus COVID-19, lockdown dan lain sebagainya membuat saya dan saudara sepertinya berat. Tapi firman Allah berkata, tetaplah bersukacita. Keadaan ini, saudara-saudara, adalah penggenapan akan kebenaran firman Allah. Firman Allah berkata, hal-hal yang seperti yang kita alami ini adalah permulaan dari penderitaan yang akan terjadi, di mana menandakan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua sebagai Raja sudah dekat. Di dalam Injil Lukas, saudara-saudara, pasal 21 ayat 11, di situ dikatakan dengan jelas. Injil Lukas pasal 21 ayat 11, dengar baik-baik, demikian firman Allah. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Amin buat firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan dinyatakan, akan terjadi di mana saja. Di sini perlu digarisbawahi, dikatakan bahwa penyakit sampar, penyakit menular
dan terus akan terjadi sehingga sampai kepada titik kesulitan kita makanan, bahkan kelaparan akan terjadi. Ini dunia tidak bisa mengelak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mau lari kemanapun peristiwa ini akan terjadi. Jadi bagaimana kita bisa bersuka cita? Dengar baik-baik. Dalam penderitaan yang besar, dalam penyakit sampar yang menular yang akan terjadi, kelaparan, gempa bumi yang hebat akan terjadi, ada janji Tuhan di situ, membuat saya dan saudara tetap bisa tenang dan bersuka cita. Lihat ayat 18. Ayat 18 Injil Lukas pasal 21. Jelas di situ bagaimana janji Tuhan. Kita dengar baik-baik. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Amin, saudaraku. Amin. Ini janji Tuhan. Dan janji ini harus ada pada orang-orang percaya. Janji ini tidak bisa lepas dari gereja. Sehingga persoalan, penderitaan, penyakit sampar menular, gempa bumi, kelaparan, dia tetap bisa bersuka cita. Karena Tuhan berjanji, sehelai rambut pun dari kepala orang percaya tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Saudaraku, tetaplah bersuka cita. Saudaraku, tetaplah tenang. Ingat janji Tuhan. Yang perlu kita renungkan perkataan Tuhan. Yang perlu kita ingat, mengaum di dalam hati, pikiran, perkataan kita, firman Tuhan. Bukan berita yang menakutkan. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus, sidang jemaat GPD Anugerah Palmerah yang diberkati Tuhan. Ketika kita bersuka cita, kita bisa ada berdiam diri, menantikan pertolongan, pembelaan janji Allah yang akan digenapi atas kita. Pemazmur pernah berkata di dalam Mazmur pasal 91, mari kita dengar saudara-saudara janji Tuhan ini. Ayat 1 berkata demikian sampai ayat yang keempat. Ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang duduk dalam naungan di tempat yang maha tinggi dan dalam naungan yang maha kuasa, terus akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Dia berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Allah dalam nama Yesus yang kita percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Sungguh, ini satu keyakinan, satu penegasan. Sungguh, dialah yang akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Dari penyakit sampar yang buruk, busuk, haleluya. Terus, dengan kapaknya dia akan melindungi engkau. dengan kepaknya dia akan melindungi saya dan saudara. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Di bawah sayap Tuhan, saya dan saudara, jemaat Tuhan akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaan Tuhan bagi saya adalah perisai dan tembok yang menjaga, memagari saya dan saudara. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pada permulaan penderitaan itu, Nabi Zefania pernah berkata, berdiam diri. Di dalam Zefania pasal yang pertama ayat yang ke-7, Tuhan katakan lewat Nabi Zefania,
berdiam diri. Mari kita dengar baik-baik Zefania pasal 1 ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Berdiam dirilah di hadapan Allah. Ini sama dengan orang tetap bersyukur. Ini sama dengan tetap orang bersuka cita dengan berlindung dalam kepak sayap Tuhan. Terus, Sebab hari Tuhan sudah dekat. hari Tuhan sudah dekat. Terus, Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. sudah dipersiapkan perjamuan anak domba Allah. Dan sebelum itu terjadi, dia sedang menguduskan orang-orang percaya. Dia menyucikan orang-orang percaya. Dan kitab Wahyu berkata, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, maka Tuhan memberi mahkota kehidupannya. Masuk di dalam perjamuan anak domba Allah yang kudus. Saya dan saudara sebagai mempelai sorga sedang ada di dalam proses pengudusan. Saudaraku, tetaplah bersukacita. Saudaraku, tetaplah bersyukur. Sebab Allah memberi janji bagi saya dan saudara. Dan dia berkata sebagai ayat yang terakhir dalam renungan firman Allah pada siang hari ini. Dia berjanji, Allah berperang, ganti saya, ganti saudara. Kita cukup diam dalam kepak naungan sayap Tuhan. Tetap bersyukur, tetap bersukacita, sebab janji Allah ada pada saya dan saudara. Dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 14 dikatakan di situ, Tuhan akan berperang untuk kamu, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. dan saya dan saudara gereja Tuhan diam saja. Tetaplah tenang, tetaplah tenang, sebab Allah mengerti keadaan kita. Dia peduli keperluan saya dan saudara. Jangan takut saudaraku, jangan gentar, jangan bimbang. Ada Tuhan Yesus yang berperang. Ganti saya, ganti saudara, ganti kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di lain waktu dalam sukacita yang besar. Mari kita tundukkan kepala. Kita Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib dan luar biasa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi menjelang siang ini. Sesudah firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu ini, Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja, menjamah setiap hati, setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat akan tayangan ini. Tetap bersukacita, sebab Allah memberi janji bagi kami. Yang terjadi kepada kami gereja Tuhan bukan perkataan orang lain. Yang terjadi kepada kami gereja Tuhan bukan isu berita yang mencekam, menakutkan. Tetapi yang terjadi bagi saya dan seluruh sidang jemaat Allah, apa kata kebenaran firman Allah. Biarlah yang ada dalam hati dan pikiran perkataan kami adalah kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu, jadi rema firman-Mu, pencerahan buat kami semua. Kami tetap bisa bersukacita karena Tuhan berperang ganti kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya.